dapat melaksanakan kegiatan kita sampai akhir ini. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, Bapak Heki Tamando Siotang Eskom Mkom. Yang saya hormati Penguji 2, Bapak Bosker Sinaga Eskom Mkom. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Media Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Menggunakan Makromedia Flash 8. Latar belakang pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut PAUD adalah pendidikan prasekolah, di mana pendidikan anak belum memasuki pendidikan formal. PAUD diterapkan pada anak usia dini hingga 6 tahun, di mana rentang usia dini merupakan saat yang tepat dalam mengembangkan potensi dan kecerdasan anak. Selanjutnya, banyak hal yang dipelajari oleh anak, yaitu mengenal alfabet dari huruf A sampai dengan Z, dan termasuk juga di dalamnya mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk di sekitar serta dapat menyebutkannya. Tenaga pendidik atau guru saat ini masih menggunakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional, di mana peserta didik adalah penerima pengetahuan yang pasif, sedangkan pendidik sebagai pemberi informasi dan mengharapkan peserta didik untuk menghafal dan mengingat informasi yang diberikannya. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi dalam penelitian ini yaitu guru lebih sering menggunakan media belajar berupa buku atau majalah selain dari papan tulis sebagai tempat untuk membaca huruf dan angka. Yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi audio visual dalam pembelajaran mengakibatkan komunikasi anak dan guru hanya satu arah, sehingga menimbulkan kebosanan dalam belajar. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu dapat merancang aplikasi media pembelajaran berbasis animasi untuk PAUD di Sekolah Akbar Taruna, Kecamatan Beringin. Selanjutnya ada mengenalkan kepada anak-anak pemanfaatan teknologi komputer, dalam hal ini penggunaan komputer pengenalan huruf, angka, warna, dan bentuk menggunakan aplikasi berbasis animasi untuk membantu pembelajaran. Kemudian ada manfaat penelitian. Dapat membangkitkan semangat belajar pada anak usia dini, mengenalkan huruf, angka, warna dengan menyenangkan, dapat membantu pihak tenaga pendidik dalam menyampaikan pembelajaran melalui aplikasi multimedia. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode observasi atau pengamatan, dokumentasi, wawancara atau tanya jawab antara saya dan narasumber. Kemudian ada studi pustaka. Saya melakukan studi pustaka di Perpustakaan Kampus STMIK Pelita Nusantara. Selanjutnya pengertian rancang bangun. Dalam jurnal Sistem Informasi dan Komputerisasi Akuntansi yang dibuat oleh Yuntari Purbasari menjelaskan bahwa menurut Bambang, rancang bangun adalah proses pembangunan sistem untuk menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Selanjutnya, konsep media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari integral seluruh sistem pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengaruh besar terhadap fungsi alat indera murid. Penggunaan media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman dan retensi yang baik terhadap isi pelajaran. Media pembelajaran juga mampu membangkitkan dan membawa murid ke dalam suasana senang dan gembira. Klasifikasi media pembelajaran. Di sini klasifikasi media pembelajaran yaitu ada media visual atau memahami pembelajaran melalui penglihatan. Ada media audio atau memahami pembelajaran menggunakan media pendengaran, atau gabungan dari media audio visual yaitu gabungan dari penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya ada pengenalan huruf. Salah satu tingkat pencapaian perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 adalah mengenal lambang huruf.
Adapun lambang huruf yaitu ada A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Selanjutnya ada Macromedia Flash 8, yaitu salah satu software yang mempunyai kelebihan, yaitu mampu menganimasi grafis sehingga lebih komunikatif. Selanjutnya ada sistem yang sedang mulai berjalan. Di sini dapat kita lihat sistem yang sedang berjalan, yaitu guru dan anak murid. Guru masih menggunakan metode yang lama, yaitu guru masuk ruang kelas, kemudian murid memberi salam pada guru, kemudian guru mencatat absensi dan dokumentasi absen siswa, kemudian murid membaca dan mendengarkan penjelasan guru, dan selesai. Nah, berikut adalah sistem perancangan yang saya usulkan, yaitu guru dan murid. Guru masuk ruang kelas, murid memberi salam, kemudian guru mencatat absensi, kemudian guru mendokumen absensi siswa, kemudian memulai pelajaran, kemudian guru menampilkan media pembelajaran yang penulis buat, kemudian si murid membuka aplikasi media pembelajaran tersebut yang terdiri dari materi, latihan video, kemudian selesai. Berikut adalah implementasi dari aplikasi yang dibuat. Saya akan menunjukkan aplikasi yang saya buat. Baiklah, di sini bisa kita lihat. Di sini terdapat materi, latihan, dan video. Kemudian, jika saya klik materi, maka akan muncul pilihan huruf, menulis huruf, angka, dan gambar. Kemudian pilih salah satu tombol. Misalnya saya mengklik pilihan tombol huruf. Kemudian akan muncul tampilan huruf-huruf alfabet dari A sampai Z. Misalnya kita ambil contoh huruf C. Di sini saya akan menunjukkan suaranya. C. C. Bisa kita ambil contoh, maka akan kedengaran huruf B dari aplikasi tersebut. Kemudian, jika memilih salah satu tombol, misalnya menulis huruf, maka akan mulai untuk menulis huruf. Kita ambil contoh seperti ini. Berikut adalah contoh penulisan huruf A. Jika ingin meng-close aplikasi, maka klik tombol close. Kemudian kita ambil contoh lagi. Berikut adalah penulisan huruf A. Huruf A kecil. Kemudian klik kembali. Kemudian jika ingin menampilkan pelajaran angka, maka kita pilih salah satu tombol, yaitu angka. Berikut adalah tampilan angka. Jika diklik 1, maka akan bunyi suara 1. Jika diklik 2, maka akan muncul suara 2. Selanjutnya ada pilihan gambar. Gambar juga terdiri dari berbagai awalan huruf. Misalnya kita klik A, maka akan muncul gambar ayam disertai ejaan ayam. Kita ambil contoh. Seperti itu. Seperti itu contohnya.
Jika ingin memilih latihan, maka bisa dilihat latihan. Di sini ada beberapa pertanyaan dan jawabannya tinggal pilih saja. Juga ada skornya. Selanjutnya ada kelemahan sistem, yaitu memerlukan sebuah komputer untuk menjalankan aplikasi tersebut. Yang kedua, aplikasi masih menggunakan tampilan 2 dimensi. Yang ketiga, kurang lengkap dalam pemberian suara dan video. Adapun kelebihan dalam sistem yang saya buat yaitu mudah dimengerti dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Animasi menarik bagi anak-anak, peralihan dari pembelajaran manual guru di depan tulis menjadi manual komputer untuk pengenalan huruf dan angka yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan aplikasi berupa media pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini berbasis makromedia flash. Pada setiap scene, anak terlibat aktif dalam mengenal huruf dan angka. Media yang dikembangkan juga dilengkapi dengan adanya suara pada setiap objek. Peserta didik lebih tertarik belajar menggunakan animasi, meningkatkan perkembangan pola pikir, belajar anak dan melatih kemampuan dalam menjawab soal, serta membantu konsep belajar yang lebih aktif, yang lebih efektif bagi guru PAUD. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.